Aditya Pratama, VTubers asal Jakarta ya. Nah, saat ini saya berada di kantor Batu Vulkanik nih. Batu Vulkanik tempat Bang Dirga suka stay di sini. Saya sengaja istilahnya pengen inilah sharing-sharing bincang-bincang sedikit secara eksklusif lah sama Bang Dirga ya. Halo Bang Dirga, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kang Adit. Akhirnya datang juga Kang Adit. Jadi kan udah lama banget ini mau janjian kita mau bincang-bincang sedikit. Nah gini nih Bang Dirga, to the point ya. Boleh. Kalau saya pribadi nih penasaran banget tentang isu-isu yang beredar gitu kan. Banyak di member-member saya juga pada bertanya, kok Bang Dirga kenapa mundur gitu dari VTube gitu. Kenapa mundur dari VTube sedangkan kita tahu semua Bang Dirga itu kan istilahnya pentolannya VTube lah. Pembela VTube gitu lah, mati-matian siapapun dilibas semua kan sama dari mulai Chandra Teja, terus Sinapnap dan lain sebagainya itu dihajar semua. Nah tiba-tiba dengan satu statement menyatakan Bang Dirga itu mundur. Nah kita sempat bertanya-tanya ada apa gitu loh. Gitu. Coba Bang Dirga sharing-sharing dikit lah ya kan? Boleh. Ini berarti dibuka semua nih ya? Oh harus dong, harus dibuka. Soalnya saya pribadi kan jauh-jauh kalau istilahnya nggak dapat info yang valid, yang berbobot gitu, ngapain saya jauh-jauh sini ya kan? Oke, sebelumnya apa kabar semuanya? Selamat pagi, siang, sore, malam mungkin ya. Ya, Kang Adit terima kasih udah datang ke kantor Batu Vulkanik, terus bener-bener nemuin aku yang selalu aku kabarin kalau aku tuh memang selalu ada di hari Kamis di kantor dan memang betul ada. Kalau udah kayak gini udah kayak ditodong nih langsung. Yes, jelas harus. Ini udah lama banget gitu kan mau bincang nih, kenapa sih gitu baru ada kesempatan sekarang jadi udah kita sikat aja gitu kan biar yang lain juga pada tahu gitu. Ya, sebenarnya alasannya tuh sangat simpel. Ini kita pertama kali harus berpikir jernih dulu. Setelah kita berpikir jernih, jauhkan pikiran-pikiran yang negatif, jauhkan pikiran-pikiran yang memang bisa membawa ke arah kontra ya, jangan sampai. Jangan melihat saya sekarang yang ada di Batu Vulkanik ini gitu ya, bukan seperti itu. Sebenarnya saya ini membela VTube kemarin tuh dikarenakan saya lebih kepada tidak ingin kalau misalkan bukan yang kompetennya, yang bukan pada bidangnya bilang ilegal. Saya nggak mau Kang Adit. Bukan ranahnya. Karena saya lebih mikir gimana caranya supaya VTube ini diterima di Indonesia awalnya. Nah, maka dari itu sebelum Jack Goy kemarin memberikan statement untuk mengirimkan beberapa testimoni tentang perubahan hidup di VTube kepada seluruh membernya, itu kan mungkin saya udah lebih dulu daripada Jack Goy ya. Karena saya juga bakal membaca melihat akan arah ke situ gitu ya. Dan ternyata benar Jack Goy nongol pun dikatakan memang untuk berbicara tentang testimoni itu. Nah kalau misalkan sebenarnya di VTube ini nggak ada yang dirugikan sih Mas Adit, nggak ada yang dirugikan, memang benar nggak ada yang dirugikan. Cuman ini tuh kemarin saya serukan supaya jangan dulu untuk untuk apa sih namanya, bisa dikatakan jangan dulu merekrut member dikarenakan ya kita kan harus ngikuti apa kata pemerintah, dan kita juga pengen supaya VTube ini diterima di masyarakat dan keluar surat normalisasinya. Sebenarnya cita-citaku itu. Cuman banyak sekali yang salah mengartikan gitu. Salah paham. Banyak yang bilang kalau saya ini nggak jadi manajemen, katanya jadi stres, sakit hati. Enggak ke arah situ lah, enggak. Jujur aja enggak. Justru aku tuh tadinya sebelum pers conference itu naik oleh SWI, aku tuh pengen gimana caranya ngebantu dari Prabowo sendiri kan. Ya, Prabowo kan yang selama ini mengurus tentang regulasinya di Indonesia, tapi sudah 8 bulan ya kemana aja gitu kan ya. Ya oke lah, aku bilang mungkin dia juga agak kesulitan. Ya tadinya sih niatan mau ngebantu itu, cuman karena nggak nyampe,
ya udah nggak masalah kan bagi saya kan. Memang saya juga udah membangun aplikasi juga, dan banyak aplikasi sebenarnya yang saya bangun bukan hanya di Batu Vulkanik aja gitu. Dan saya sudah bermain di dunia aplikasi ini di tahun 2015 gitu Kang Adit. Wow, cukup lama ya. Cukup lama. Cuman kalau aplikasi di tahun 2015 itu nggak begitu banyak sih, lebih kepada website. Kalau zaman dulu kan kita mainnya domain, website kayak gitu kan ya. Nah kalau sekarang mungkin ke arahnya aplikasi. Nah kalau saya ngundurin diri di VTube ini karena saya tidak suka sistem yang baru. Tunggu. Artinya di sini ada sesuatu nih. Kalau misalkan seorang Bang Dirga sendiri yang kita kenal sangat membela VTube habis-habisan, tiba-tiba berstatement seperti itu. Nah, pasti ada sesuatu. Nah, sekarang saya mau nanya nih, menurut Bang Dirga sendiri nih, sebetulnya gambaran ke depannya untuk versi terbaru ini seperti apa gitu. Ini kan pasti berkaitan. Nggak mungkin lah Bang Dirga itu bisa memutuskan untuk mundur kalau di versi terbaru itu tidak ada sesuatu. Ya, pasti tentunya ada perbedaan dengan versi lama. Coba Bang Dirga. Kalau gini, sebenarnya udah banyak juga sih sebenarnya di WhatsApp itu banyak yang bilang ke saya. Sebenarnya versi terbaru itu seperti apa sih? Kok sok tahu katanya? Kan belum luncur, kan kok ya kayak sok bisa ngebaca gitu. Ya sebenarnya gini, aku tuh kan melihat dari segala sesuatunya itu dari pengalaman ya. Dari bermain aplikasi. Sebenarnya turunnya VTube itu aku udah nggak kaget Mas Adit. Itu dari tahun dulu tuh sudah ada, tapi dia versinya itu di website ya, seperti survey.bi ya, sama itu kan yang main-main voucher itu kan memang adanya di website dulu, dan itu mainanku semuanya. Makanya begitu muncul VTube di Indonesia nih, ketambah dia langsung di perangkat seluler gitu kan ya, itu sebenarnya udah nggak heran bagi saya. Wah ini sih udah nggak heran. Makanya aku putuskan untuk main, dan saya kenapa katakan lebih suka VTube yang lama, dikarenakan VTube bisa booming itu di versi lama. VTube bisa booming di versi lama, dan VTube bisa menjanjikan pemasukan penghasilan yang memang luar biasa di sistem yang lama. Ya. Kalau patokanku sistem yang baru ini begini, momentum itu tidak mungkin datang 2 kali. Ya, mungkin bisa aja kalau ada kesempatan, tapi yang namanya momentum tuh jarang gitu kan ya. Jadi kenapa saya lebih mempertahankan sistem yang lama yang harusnya diurus dan menjadi legal gitu ya. Nah, sejujurnya ini yang saya pahami, ini mohon ditanggapi secara positif aja, dan siapa tahu ini hanya sok tahu saya saja. Tapi kalau misalkan teman-teman mau menilai saya sok tahu ya monggo, tapi ini sepengetahuanku ya begini. Ya di bidangku yang mungkin orang lain taunya saya nyanyi, taunya di belakang layar saya memang suka bermain aplikasi juga. Jadi gini, ketika VTube ini menyatakan dirinya upgrade ataupun update ya istilahnya, itu sebenarnya tidak ada sampai waktu yang lama seperti ini. Tidak ada sampai waktu selama ini. Sebenarnya ini akan saya ungkap karena saya memang terbiasa mengungkap segala sesuatu hal dengan gamblang, karena saya ingin transparansi sebuah perusahaan tuh, walaupun si perusahaannya tidak transparan ataupun tertutup ataupun takutnya karena kompetitor, tapi menurutku ada hal yang lebih penting yang harus disampaikan kepada masyarakat, yaitu transparansi, supaya si member-member ini memang tidak khawatir gitu kan, tidak merasa nyaman untuk bisa memainkan aplikasi ini ya, aplikasi VTube ya. VTube ini tidak akan pernah bisa membawa sistem yang baru. VTube tidak akan pernah bisa membawa sistem yang lama kepada VTube yang baru. Itu alasan terkuat saya kenapa mundur. Karena saya bukan melihat video dari Chandra Teja ya, saya nggak ngelihat dari situ. Sebelum dia jauh-jauh bikin konten, saya sudah punya pemikiran untuk mundur ya. Karena VTube yang baru nanti, yang 3.0, menurut saya tidak akan pernah bisa memakai sistem yang lama. Oke, bisa, misalkan dia berubah menjadi e-commerce ya. Nah, dengan sistem kereferalan mungkin bisa ya, tapi
yang justru jadi bahan khawatir ini adalah kalau yang lama ini saya menikmati karena bisa menjual VIP antar member. Dan itu memang yang fasilitas diberikan ya oleh PT Future Biotech untuk semua membernya ya. Itu jadi enak lah gitu ya. Nah, kalau misalkan di versi terbaru ini saya agak sedikit meragukan gitu. Saya meragukannya karena kalaupun ini dilakukan lagi pasti akan bertentangan dengan pemerintah dengan OJK. Dikarenakan permintaan kemarin dari OJK itu tidak boleh jual VIP antar member ya, yang saya pikir kemarin itu sudah selesai, tahunya belum ya. Ya, tapi kita sudah terlanjur melakukannya ya, kita menunggu titik terang kan kemarin itu. Dan setelah persyaratannya dari SPI itu tidak boleh jual VIP antar member, kemudian yang kedua tidak boleh ada sistem referral jika itu dia memang advertising company. Ketambah Wilbert mengatakan di tengah-tengah atau di penghujung kemarin setelah ada upgrade ataupun setelah ditutup ya, karena saya orangnya realita ini tertutup, ini sebenarnya ditutup aplikasi. Saya tahu ini ditutup aplikasi dan VTube lebih ingin mengembangkan perusahaannya yang baru, izin yang baru, regulasi yang baru ya. Itu daripada untuk mengurus yang lama, mungkin mereka berpikir akan lebih mengurus yang baru saja. Nah, sejujurnya ini tuh adalah bentuk cuci tangan yang bisa dikatakan kurang baik. Seharusnya ini diselesaikan. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, kita back to topic. Kalau misalkan nanti ini di versi baru dibawakan versi lama, ini akan bermasalah lagi dengan OJK. Karena alasannya tidak boleh menjual VIP antar member, tidak boleh ada sistem referral. Tapi kalau dia e-commerce boleh sistem referral, boleh. Tapi hanya untuk mengajak aplikasinya saja, tidak menimbulkan keuntungan bagi si yang mengajak. Jadi hanya untuk sebatas memperkenalkan si aplikasi yang baru ini aja. Itu sistem yang barunya. Dan yang ketiga, saya tidak suka belanja. Dikarenakan kenapa? Namanya e-commerce pasti ada bahan, ada produk yang dijual di situ. Saya nggak suka belanja. Saya sukanya tuh kalau memang bisnis saya kan niatnya bukan untuk seperti ini, tapi saya memang untuk berinvestasi lah, ya berinvestasi. Nah, Wilbert sendiri di penghujung kemarin dia pernah bilang bahwa ini tuh VTube media sosial. Sementara yang lain dia bilang ini tuh advertising company. Jika advertising company itu tidak boleh ada sistem referral. Itu tidak boleh, memang benar tidak boleh. Makanya saya bilang kalau Wilbert bilang ini adalah media sosial, kenapa pas orang upload itu harus pakai koin, harus beli? Sebenarnya kan media sosial ini terbuka untuk umum, gitu ya. Jadi ada kejanggalan yang saya terima gitu. Tapi saya tidak menjadi haters. Saya di sini hanya akan menganalisa bagaimana seharusnya ini VTube lebih baik ke depannya. Sebenarnya apa yang saya lontarkan ini adalah kritik-kritik yang mungkin membangun ya, karena pada saat itu saya masih bergabung ya. Dan sampai saat ini pun jika ada semua seorang VTubers yang bertanya kepada saya akan lebih menjelaskan kepada mereka bahwa tetap semangat, fokus kepada kompensasi yang harus nanti diterima. Karena PR tersulit dari manajemen ini adalah bagaimana caranya memberikan kompensasi yang sama. Bagaimana rasanya ini supaya sama walaupun dengan wajah yang baru. Ya, mungkin lebih dikatakan wajah baru, upgrade atau update. Sebenarnya saya kan mempunyai seorang IT menjelaskan kepada saya bahwa untuk maintenance itu nggak sampai 5 hari kok. Nggak sampai 5 hari. Nah, ini kenapa sampai tidak ditentukan waktunya, hanya bulan Maretnya saja gitu kan, tanggalnya tidak ditentukan. Dan ketambah ini tuh lebih kepada hilangnya aplikasi VTube ini di Play Store. Ini kan saya secara gamblang aja, karena saya ini kalau berbisnis pertama realita, yang kedua saya jujur sama hati kecil saya tidak ingin kalau yang hal-hal yang tidak jelas atau abu-abu, exposure yang nggak jelas gitu, saya ngerasa harus ngebongkar aja. Tapi tidak menjadi haters gitu Kang Adit. Saya tetap ngedukung VTubers itu supaya para member-membernya berjuang mendapatkan kompensasi. Bagaimana caranya VIP itu dicairkan?
Kalau misalkan mereka harus beli barang, kalau ada yang setuju. Kalau nggak setuju seperti saya, ya saya lebih baik mundur. Nah, coba saya potong sedikit. Boleh. Kan di fase e-commerce ini yang saya ini ya analisa itu kita kan tidak sepenuhnya menggunakan VP. Artinya kalau kita berbicara sesuai dengan aturan pemerintah, menggunakan rupiah tetap sebagai acuan utama. Nah, cuman untuk pandangan Bang Dirga sendiri nih, artinya itu kalau kita menerapkan di versi yang terbaru ini di era e-commerce, artinya ada penurunan nilai VP dong atau gimana? Pergeseran fungsi dari sebuah VP. Kan kalau di mana versi pertama ini itu merupakan ya pengganti uang lah, alat bayar gitu. Coba Bang Dirga. Nah, ini lebih ke arah penurunan kualitas. Menurutku penurunan kualitas karena yang di sistem lama itu VP ini berfungsi sebagai reward yang bisa kita tukar menjadi rupiah masuk ke rekening kita. Kalau misalkan di sistem e-commerce yang baru ini, kalau memang untuk sebagai bantuan alat tukar setelah rupiah, karena memang di satu negara ini tidak boleh ada dua mata uang, jadi itu penurunan kualitas menurutku, Kang Adit. Dan ini bisa dikatakan apa bedanya dengan voucher belanja, dengan OVO point itu. Cuman ini kan hanya tanggapanku saja. Kalau memang ada yang tidak setuju ya saya harapkan melihat dari sudut pandang yang positif ya, dan bisa juga memberikan argumentasi lebih kepada saya untuk bisa memberikan bimbingan gitu ya. Tapi setahu saya kalau memang VP ini sebagai alat bantu tukar setelah rupiah, ini artinya ya penurunan kualitas menurut saya sendiri gitu. Karena seharusnya di versi lama tuh VP tuh kan memang sangat mahal sekali. Punya uang tentu punya VP, tapi punya VP udah pasti banyak uang. Nah itu dia. Sekarang di versi terbaru ini ya kalau misalkan dengan konsep seperti itu artinya fungsi dari VP itu sendiri agar bergeser. Iya betul. Ketambah memang kalau yang saya katakan kalau memang sistem lama dipakaikan di sistem baru, ini VTube akan tetap bermasalah. Sebagaimanapun dia sistemnya diperbaiki gitu ya. Tapi kalau di bawah sistem lamanya ini, karena menurutku VTube ini booming berhasil di sistem yang awal. Jadi kalau untuk yang pembaharuan ini ke depannya, walaupun sorry to say Yunita Atmojo bilang ngedengar tuh yang 9 juta member ya, saya bilang 9 juta member tuh nggak jadi jaminan juga sih. Karena gini loh, kita melihat bukan kualitas tuh bukan dari banyaknya member, bukan, tapi kita lihat tuh bagaimana pergerakannya. Saya di zaman sulit itu sangat cepat sekali menuju gold, dibantu mentor saya Ibu Rizda itu memang sangat luar biasa. Dan ketambah ini di masa sulit saya, bukan masa sulit pribadi keuangan, bukan, tapi masa sulit kita bergerak di VTube ini gitu kan. Kalau mungkin kalau Yunita Atmojo sih gampang-gampang aja jadi diamond gitu kan ya, sorry to say gitu. Jadi saya katakan sebenarnya tidak ada yang harus perlu diperdebatkan gitu kan ya, tidak ada yang harus menjadi lebih unggul. Saya juga tidak ingin menjadi unggul di VP. Saya hanya di sini ingin sangat transparansi kepada semua kawan-kawan, semua member. Bahkan radius saya ketika saya membela VTube itu memang sangat luar biasa ke luar crossline, Kang Adit. Saya tetap berdoa semoga VTube ini bisa memikirkan kompensasi yang akan diberikan kepada member-membernya. Saya juga di sini sangat berdoa mudah-mudahan VTube ini lancar ya, bukan menjadi ya, ada sebagian Kang Adit nih yang roasting saya, dibilang ya kalau udah keluar dari VTube jangan bahas gitu loh. Saya bilang semembela-membelanya Anda, sefanatik-fanatiknya Anda ya sampai mana? Paling di lingkup grup Anda saja gitu kan ya. Nah, kalau saya sih ingin jangan sampai para VTuber itu seperti itulah gitu. Karena kenapa? Ketika saya membela, saya disanjung. Ketika saya tidak membela lagi ataupun tapi bukan jadi hater, saya tidak membela berarti berhenti aja, udah stop. Saya di roasting, dicaci maki, dijelek-jelekin gitu. Saya pikir bahkan ada yang bilang saya murtad loh keluar dari VTube. Kan gila itu. Kayak agama aja, saya bilang. Enggak kayak gitulah. Bermain aplikasi itu enggak kayak menganut sebuah agama gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi
saya ini kalau dalam berbisnis prinsipnya untung atau rugi. Terus ya kalau kita sudah bisa untuk settle running, ya kita ekspansi. Aku sih pengen, malah aku tuh kemarin juga kan dari duit Fitup kan sempet kebeli rumah gitu kan, segala rupa. Artinya saya berterima kasih sama Fitup juga. Makanya saya selalu doain yang terbaik. Cuman saya ini karena orangnya, kita balik lagi ke manner seseorang. Kalau manner saya bawaannya ini lebih kepada transparan. Karena untuk apa sih ditutup-tutupi? Apakah takut kompetitor? Saya katakan gini, kalau Fitup jalannya memang oke dari sistem lama itu dan segala sesuatu regulasinya selesai, itu pasti perusahaan-perusahaan manapun tidak akan bisa mencontek. Jack Goy selalu mengatakan mereka ingin mencontoh kita gini. Ya, memang betul ingin mencontoh rata-rata kepada Fitup. Karena Fitup ini apabila kemarin regulasi selesai Kang Adit, terus terjadi e-commerce, digabungkan sistem lama ke sistem baru, perusahaan manapun akan kalah. Itulah. Makanya cuman kalaupun jaya di sistem lama, itu pasti para VTubers ini akan di roasting oleh YouTubers pertama. Ini saya gamblang aja ngomong, karena kenapa? YouTubers itu harus capek bikin konten, mikir. Mereka tiap hari dikuras pemikirannya. Terus mereka juga dituntut broadcastingnya mesti bagus, pencahayaan bagus. Sementara VTubers cuma nonton doang. Lebih mudah. Nah itulah. Makanya banyak yang ngerosting, woi kami cari duit kerja, cari duit begini begitu. Sebenarnya itu kan tipikal lama ya, tipikal lama. Nah, apalagi di Indonesia ini YouTube pernah mau dicekal kan katanya. Iya. Yang punya channel-channel ini harus mempunyai surat hak siar. Mungkin kata YouTube-nya ya siapa lu? Gue perlu lu juga enggak, lu mau bikin kanal silahkan, nggak bikin ya sudah gitu kan. Nah gitu. Itulah untuk sistem YouTube-nya sendiri. Kalau sistem dari VTube ini, saya rasa kalaupun jaya nanti akan berhadapan langsung dengan YouTubers. Karena mereka pun tidak menutup kemungkinan akan pindah. Gitu kan, jadi YouTube, jadi VTubers. Nah, kedua, ini akan bersinggungan lagi dengan media televisi. Jelas. Karena di media televisi saja ada program yang ditayangkan, sementara di VTube top programnya advertising company. Ini yang saya tahu, dia ini advertising company, bukan media sosial. Kenapa saya berlawanan dengan Wilbert? Karena ketika si VTube ini ingin mendeklar dirinya itu sebagai media sosial, seharusnya siapapun bisa ngupload, nggak harus pakai koin gitu. Nah ini harus pakai koin ya, artinya ketika kita lihat menu-menunya itu di sana ya mau berapa hari gitu kan, terus koinnya berapa, terus di situ bannernya ukurannya segini ditentukan gitu kan. Itu artinya lebih kepada mengacu menu-menu yang sifatnya advertising. Nah itulah makanya dari ketidakkonsistenan itu pun yang memicu saya untuk menjadi keluar gitu. Sebenarnya bagus kalau memang bertahan, tetap aja mempresent dirinya ini sebagai advertising company, tinggal dibenahin segala sesuatunya. Wah itu keren banget, keren banget. Makanya sistem yang baru ini belum tentu akan lebih bagus, serius. Tapi saya tidak akan pernah mempengaruhi semua teman-teman untuk berhenti main VTube. Enggak, main-main aja silakan. Karena saya ini orangnya nggak fanatik gitu ya. Segala aplikasi saya mainin, bahkan yang scam pun saya mainin karena saya ingin tahu kenapa dia itu bisa menciptakan aplikasi scam, kenapa itu dia bisa menciptakan sebuah proses API pembayaran ya, API yang mungkin sangat detail sehingga prosesnya itu bisa bolak-balik lah, dari pendaftaran API pakai namanya diganti lagi, diprogram lagi, berubah lagi jadi sebuah sistem yang mungkin sistem ini tidak terbaca oleh cyber. Ya sudah, itu sih lebih ulikanku sih kalau ke arah situ gitu. Nah kalau VTube sendiri ke arah scam itu jauh, namun VTube dengan cara dia menghilangkan aplikasi lamanya ini, dia lebih mengklaim bahwa mereka ini mengupdate. Sebenarnya ini tidak, ini tuh hilang dan ditutup.
Ini ditutup tapi untuk lebih kepada mereka mempertanggungjawabkan kepada aplikasi yang baru. Nah, cuman bisakah aplikasi yang baru ini dengan bentuk e-commerce ini bisa lebih sukses dari sistem lama? Kalau saya sudah katakan tidak akan bisa. Kalau Kang Adit bilang kita lihat dulu. Itulah bedanya. Tapi di sini kita santai kan, nggak ada gontok-gontokan kayak gimana ya. Karena cita-citaku itu Kang Adit pengen diakuin. Fitur tuh pengen banget semua. Ya harus seperti itu karena menurut saya nutupin kayak gitu udah nggak musim gitu. Udah nggak musim karena masyarakat Indonesia ini makin kesini makin pintar ya, makin bisa menilai, apalagi netizen udah kayak juri lah sekarang nih. udah parah banget lah gitu. Sama bisa berkomentar. Ya bisa berkomentar, tapi sebenarnya yang komentar-komentar itu tidak jauh pasti kompetitor lah, pasti kompetitor yang mungkin mereka mengerahkan pasukan cybernya untuk lebih kepada roasting dan hate speak dan ya banyak cara lah mereka itu ya. Nah, saya doakan semoga Jeko ini kuat gadangnya sama Wilbert yang lain ya, Yunita juga saya katakan semoga kuat selalu ya. Kalau saya memang sudah mengetahui prediksinya seperti itu, jadi terserah mau dibilang sok tahu ataupun kayak gimana, boleh dicatat omonganku, boleh disimpan omonganku. VTube dengan sistem yang baru tidak akan se-booming sistem lama, itu aja. Oke, mungkin rekan-rekan sudah paham ya mungkin kenapa istilahnya alasan Bang Dirga itu mengundurkan diri dari VTube. Ya bukan karena VTube itu bagaimana, tapi memang secara di versi terbaru itu banyak ketidakcocokan dengan apa maksudnya yang Bang Dirga inginkan gitu. Lebih ke transparansinya juga kurang. Jadi untuk pesan Bang Dirga deh nih sebelum kita tutup untuk member-member yang masih bertahan gitu kan supaya mereka itu sedikit terbukalah untuk pesan-pesannya sendiri, gimana Bang Dirga? Pesanku untuk seluruh member VTube yang masih bergabung, ya semangat aja, perjuangkan dan fokus akan kompensasimu ya. Fokus aja dulu. Kalau misalkan VTube ini tidak sesuai, ya saya harapkan jangan menjadi haters ya, jangan menjadi haters. Tetap mendoakan juga yang teman-temannya yang terbaik, mudah-mudahan segera selesai urusannya. Dan kepada seluruh upline saya ucapkan terima kasih ya, karena this is me, inilah saya yang memang selalu mengkritik pedas kepada manajemen. Bukan berarti saya kemarin stres gara-gara nggak jadi manajemen, nggak ada. Saya alhamdulillah udah cukup kok ya. Jadi aman lah itu ya, aman. Dan saya memang kalau di Batu Vulkanik ini juga kan saya kan sebagai co-CEO dan bisa dikatakan yang selama CEO tunggalnya pertamanya itu masih ada di luar negeri ya, saya memang selalu meng-hire yang ada di sini di kantor ini gitu. Cuman tetap aja saya ini mendoakan yang terbaik untuk VTubers, walaupun sekarang ini saya sudah berbeda perahu ya katanya, beda perahu, tapi ya tetap ini kan kita silaturahmi bukan berarti putus kan. Betul. Ya, iya. Menjalin hubungan. Ya harus dong, karena banyak sekali manfaatnya di sistem lama itu. Saya bisa menjual VIP ya, saya bisa mendapatkan banyak teman. Itulah yang membuat saya itu selalu mencintai VTube sampai kapanpun. Cuman jika untuk sistem yang baru saya tidak menyukainya, karena saya bukan tipikal orang yang suka belanja, bukan tipikal orang yang harus dipaksakan membeli barang, dan bukan tipikal orang yang harus tertutup gitu. Makanya mungkin saya dilarang jadi manajemen karena mereka ketakutan kalau saya ini transparansi banget. Sebenarnya hal ini sudah sampai sama Pak Steven loh. Wow. Sudah sampai sama Pak Steven, cuman Pak Stevennya juga nge-hold saya gitu kan. Ya makanya kalau saya sih lebih ke arah ini ya, transparansi dalam segala edukasi ya, gitu aja. Jadi sekali lagi semangat untuk para VTubers, jangan patah semangat. Kalau saya sih bukan patah semangat, saya lebih, karena hidup ini pilihan Kang Adit. Saya lebih memilih quiet, keluar. Ya sudah, saya tetap doain. Dan mungkin yang roasting mikir ulang apakah Anda bisa
berargumentasi dengan saya. Itu aja. Jadi gitu aja rekan-rekan ya, kita sharing-sharing bareng Bang Dirganya yang jelas. Wah, eh, oh, wah.